Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama puja dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat hidup, nikmat kesehatan. Kita juga seperti diinformasikan oleh DKM tadi, kita mendoakan Syekh kita untuk juga diberikan kesembuhan dan diberikan kesehatan sehingga bisa memimpin kembali kita dalam sholat berjamaah. Salawat dan salam tak pula lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sedang jemaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kembali bagian atau pelajaran kita tentang fikih 4 mazhab yang pada kesempatan ini kita masih membahas masalah bagian taharah yang ketiga kalau saya nggak salah ya. Nah, insya Allah subuh ini kita akan bahas bab wudu ya, bab wudu di dalam fikih 4 mazhab. Seperti halnya yang lalu kita mulai dengan dalil-dalil atau hujah-hujah atau hadis-hadis yang kita bisa temukan tentang wudu ini. Banyak, tetapi akan saya coba ambilkan beberapa yang berkenaan langsung dengan hadis ini dan mungkin hanya diwakili oleh satu hadis atau 2 hadis tentang satu persoalan. Lompat dia. Dalil yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan Abu Hurairah. Allah tidak akan menerima solat seseorang di antara kamu jika ia berhadas hingga ia mengambil wudu. Allah tidak akan menerima solat seseorang di antara kamu jika ia berhadas hingga ia mengambil wudu. Ini adalah dalil yang menegaskan bahwa tidak ada solat tanpa wudu. Ya, ada beberapa hadis yang lain yang juga kuat-kuat. Kemudian juga ada nanti kita lihat di dalam Al-Quran juga yang menegaskan bahwa solat itu harus diawali dengan wudu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Semua sama. Semua sama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama
tentang apakah boleh enggak sholat tanpa wudu. Kita keluarkan dulu tayamum ya. Kita ngambil yang tayamum kan sifatnya darurat ya. Tayamum sifatnya darurat. Hukum asalnya adalah semua sholat harus diawali dengan wudu. Sholat apa saja, apakah sholat wajib ataupun sholat sunnah, karena dalilnya tegas, dalilnya las. Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kamu jika dia berhadas hingga ia mengambil wudu. Dalil yang kedua, jika tidak karena dikhawatirkan aku menyusahkan umatku, tentulah aku menyuruh mereka berwudu pada setiap hendak melakukan sholat. Setiap wudu juga hendaklah disertai dengan bersiwak. Bapak sedang jemaah subuh rahimakumullah, jangan salah paham kita tentang hadis ini. Karena grade hadis yang kedua, bukan grade-nya, tapi dari matan hadis yang kedua seolah-olah mengatakan wudu itu hanya hukumnya sunnah saja, ya, bukan begitu pengertiannya, ya. Jika tidak karena dikhawatirkan aku menyusahkan umatku, berarti Rasulullah khawatir umatnya susah. Tentulah aku menyuruh mereka berwudu setiap hendak melakukan sholat. Itu kan seolah-olah bahwa boleh melakukan sholat tanpa wudu. Ya, kalimat, lihat matan hadisnya. Ya, tidak seperti itu. Maksud dari hadis ini adalah setiap hendak melakukan sholat. Misalkan bapak-bapak sholat maghrib, kemudian baca Quran, nunggu sholat isya, ya, nunggu sholat isya. Kalau kita pakaikan yang pertama, setiap kalau Rasulullah tidak merasa berat menyuruh umatnya, maka setiap sholat itu akan disuruh wudu. Bapak belum selesai, masih tidak berhadas, artinya wudunya masih ada, maka wudu lagi. Ini yang memberatkan, kata Rasulullah. Ya, ini yang memberatkan. Maka diizinkan boleh berwudu, boleh untuk 2 sholat, 3 sholat, nanti ada batasnya. Nanti kita lihat ya, ada batasnya. Berapa sholat boleh dengan 1 kali wudu. Ini yang dimaksud dengan hadis yang kedua ini. Bukan berarti boleh enggak berwudu tanpa sholat. Ya, kita ulangi. Jika tidak karena dikhawatirkan aku menyusahkan umatku, tentulah aku menyuruh mereka berwudu pada setiap hendak melakukan sholat. Dan setiap wudu juga hendaklah disertai dengan bersiwak. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Ya. Ini hadis yang kedua. Kita harus hati-hati dengan hadis ini, pengertiannya sering menjadi ambigu. Ya. Kemudian yang ketiga, barang siapa berwudu sedang dia masih dalam keadaan suci, belum berhadas, maka akan ditetapkan untuknya 10 kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Hadis ini dhaif. Ya, hadis ini adalah hadis dhaif. Nah, hadis ini mendukung hadis yang kedua yang di atas. Ya, mendukung hadis yang kedua yang di atas. Sebenarnya Rasulullah lebih suka kalau tidak memberatkan umatnya, maka Rasulullah lebih suka walaupun dia tidak dalam keadaan berhadas, tapi dia berwudu. Misalkan yang simpelnya kita ambil, ya, kita ambil yang simpelnya. Antara maghrib dengan isya kan waktunya pendek, ya, antara maghrib dengan isya waktunya pendek. Rasulullah
atau lebih disunahkan untuk berwudu kembali pada waktu Isya, walaupun belum batal wudunya. Tetapi itu bukan merupakan keharusan, bukan merupakan kewajiban. Ini yang harus kita pahami. Bahwa kalau kewajiban atau keharusan, maka sholat Isyanya nggak sah kalau dia nggak berwudu. Sholat Isyanya sah. Sholat Isyanya sah, tetapi lebih bagus kalau dia berwudu. Jadi sampai pada tingkat sunnah. Hanya sampai pada tingkat sunnah. Tidak sampai pada tingkat membatalkan sholat Isyanya kalau dia nggak berwudu kembali. Saya tampilkan hadis doifnya. Kenapa? Karena hadis doifnya mendukung hadis yang kedua. Yang keempat atau D06, barang siapa memandikan mayat, maka hendaklah ia memandikan dirinya. Dan barang siapa yang mengantarkan mayat, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Hadis ini derajatnya hasan. Ya. Nah, ini juga merupakan anjuran atau perintah untuk berwudu pada saat setelah kita pulang mengantarkan jenazah. Ya. Pada saat kita pulang mengantarkan jenazah. Kalau kita ikut memandikan jenazah, maka sebaiknya setelah memandikan jenazah kita juga mandi. Ya. Kalau hanya mengantarkan jenazah, maka sebaiknya kita berwudu. Ini dalil yang tentang berwudu setelah mengantarkan jenazah. Hadis yang ketujuh, apabila salah satu di antara kamu sedang berwudu, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidung, kemudian menghempaskannya keluar. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi ini dalil tentang memasukkan air ke dalam hidung, kemudian membuangnya. Ya. Hadis yang ke-8, tidak sah sholatnya orang yang tidak berwudu, dan tidak sah wudu orang yang tidak menyebut nama Allah, membaca basmalah. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Nah, nanti kita lihat dalam fikihnya ada perbedaan para ulama tentang ini, tentang membaca basmalah. Tapi dalam hadis ini tidak sah sholatnya orang yang tidak berwudu, dan tidak sah wudunya orang yang tidak menyebut nama Allah, membaca basmalah. Ya, kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Hadis yang ke-9, bahwa Nabi Muhammad SAW telah berwudu, kemudian beliau membasuh muka, maka sempurnalah wudunya. Setelah itu beliau membasuh tangan hingga ke bagian atas tangan, atau ke bagian atas siku, ya. Kemudian beliau membasuh tangan kiri hingga ke bagian atas tangan atau ke bagian atas siku. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Nah, perhatikan hadis nih, teks hadisnya ya, teks hadisnya. Ini ada pemahaman yang menyebutkan bahwa kalau kita melihat matan hadis ini atau redaksi hadis ini, maka menyapu tangan itu dari ujung ke atas, bukan dari sini ke bawah. Ya, jadi kalau kita pakai keran, bukan di sini duluan, tetapi dari jari baru ke atas. Ya, ini redaksi hadisnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah
yang paling sulit tercapai itu adalah ini. Jadi kalau misalnya pakai keran atau apalagi pakai gayung gitu ya. Kalau pakai gayung atau pakai keran, pertama ini akan kemungkinan besar tidak tercapai kalau mulainya dari atas. Karena biasanya orang akan menyiramnya dari sini ya, ke bawah. Ini udah lewat sini, ini ketinggalan. Tapi kalau dari bawah, dia ini kemungkinan akan sampai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan besar kalau dari atas itu sela-sela jari nggak masuk. Tapi kalau dari sini, dari jari itu sela jarinya masuk, airnya masuk sini. Ini tentang siku, ya. Kemudian hadis yang ke-10 dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Muhammad SAW mengusap kepalanya, kedua telinganya, sebelah luar dan sebelah dalam. Ya, sebelah luar dan sebelah dalam. Jadi bukan hanya luar saja, karena ada orang yang berduduk begitu saja gitu. Jadi ini dalam dan luar. Dalamnya luarnya iya, dalamnya juga iya. Ya. Jadi jari telunjuk masuk ke dalam, ya. Baik. Kita masuk ke dalam fikihnya. Itu dalil-dalilnya 10 saja cukup.